大家好，首先我要自我介绍，我叫 Zofia Madiana， 我是6年级的学生，我的学号是14，今年12岁。谢谢大家已经给了我机会。今天我要说一下关于 COVID-19。COVID-19 是什么？只是关于印尼 COVID-19 的发展，描述有 COVID-19 对环境的影响、挑战，如何保持健康。首先，我们下一起祷告。Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik. Ya Tuhan, saya bermohon kepadamu untuk mendapatkan bimbingan dalam perbuatan proyek pembelajaran akhir tahun kelas 6. Semoga Engkau memberkati kami dalam menyelesaikan proyek dengan tanggung jawab, dan kami berharap untuk mendapat nilai yang baik pada proyek melalui usaha dan kerja keras kami. Inilah doa yang saya hantarkan kepadamu ya Yesus, Sang Juru Selamat dan sahabat kami yang setia sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. What is COVID-19? Well, COVID-19 is a new infection disease caused by a newly found coronavirus. What are the characteristics? Well, the characteristics of COVID-19 are as such: a fever, a dry cough, and tiredness. Now, how does COVID-19 spread? Well, they spread through our body fluids that come out when we cough and sneeze. There are many ways to help stop COVID-19. Firstly, wash your hands frequently as cleanly as possible using soap and water. When going outside, make sure to bring sanitizer with you to supplement the soap and water. Wear a mask when going outside and have a safe distance between the people around you. Now here is the line graph of people getting positive in coronavirus and also the death count of coronavirus. Here on May 1st, 2021, in Kalbar, has been reported to have 98 cases of positive coronavirus, and here in Aceh is a whopping 124 cases. While on 2nd May of 2021, Kalbar, it went lower to 95 cases, while in Aceh, it also went down to 68 cases. Now here, on May 3rd, 2021, Kalbar, it went massively down to 0, but here in Aceh, it went down to 68 cases. But the next day, Kalbar had a big jump to 170 cases, while in Aceh, it's just 98. And the next days, Kalbar went up and up again with 116, 120, and 133 cases from 5th May to 7th May. While in Aceh, it went down, up and up again with 91 to 107, and lastly 133 cases. Now the cases of death on May 1st, 2021, it was 0, and in Aceh it was 2 cases. Here on 2nd May in Kalbar has only increased by 1, while in Aceh has increased to a whopping 7 cases. Next on 3rd May, both Kalbar and Aceh had just 1 cases of death. On 4th May, 0 people have died in Kalbar, while 5 did in Aceh. On May 5th to 7th, 4, 5, and 0 people have died during those days in Kalbar, while here in Aceh is from 6 to 1 until 4 cases of death. Next up, we are going to talk about the changes that happened during COVID, whether bad or good. Karena ada banyaknya kasus COVID-19, ada perubahan dalam pendidikan, budaya, sosial, dan ekonomi. Marilah kita mulai dengan pendidikan. Pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah prosesnya belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pada masa sebelum COVID-19,
kami semua belajar di dalam kelas dan bisa bertemu dengan teman-teman dan guru secara langsung. Tetapi sekarang di masa pandemi, kami belajar di rumah secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jika belajar di sekolah, kami bisa bertemu dengan teman dan guru-guru secara langsung dan dapat mendengarkan penjelasan guru lebih jelas. Tetapi kalau belajar secara online, kita tidak bisa bertemu secara langsung lagi, dan karena belajar online sangat tergantung dengan Wi-Fi, tidak bisa mengikuti Zoom jika jaringan Wi-Fi lagi tidak bagus. Selanjutnya adalah tentang budaya. Pertama, apa itu budaya? Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ada banyak macam budaya baru atau juga disebut new normal. Apa sih new normalnya? Yang pertama adalah menggunakan masker, kedua selalu mencuci tangan, dan ketiga berjaga jarak dengan orang lain. Nah, sekarang ada dampak positif dan negatif. Positifnya adalah kita terhindari dari COVID-19. Jadi dengan melakukan new normal yang disebut, kasus positif corona semakin sedikit. Dampak negatif merupakan kita kekurangan bersosial interaksi dengan teman-teman atau orang lain. Tidak bisa bertemu lagi kecuali menggunakan HP atau WhatsApp. Itulah dampak-dampak budaya. Selanjutnya adalah sosial. Apa itu sosial? Sosial adalah kegiatan yang dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Ada dampak positif dan negatifnya, yaitu yang positif adalah keluarga bisa lebih banyak berinteraksi sehingga menghasilkan ikatan keluarga yang lebih baik. Dan negatifnya adalah karena tidak banyak keluar dan tidak bisa bertemu orang selain keluarga, kita tidak bisa bersosial dengan teman-teman kami ataupun orang lain. Kita harus bersosial menggunakan HP atau WhatsApp. Nah, walaupun kita bisa face call, tetapi pasti tidak sama jika bisa bertemu secara langsung. Nah, apa itu ekonomi? Pertama, ekonomi adalah area produksi, distribusi, dan perdagangan, serta konsumsi barang dan jasa. Karena sekarang ada aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, JD.id, dan lain-lain, lebih gampang untuk membeli barang atau produk yang diinginkan tanpa harusnya keluar dari rumah. Nah, tetapi karena ini ada orang yang belanja secara online terlalu banyak, karena sekarang hanya perlu tekan tombol buy. Selanjutnya adalah close up gambar yang tadi muncul saat penjelasan positif dan negatif coronavirus di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Karena tidak banyak bergerak, olahraga yang bagus untuk dilakukan di rumah adalah lompat tali. Kenapa lompat tali? Karena lompat tali bisa membantu tambah tinggi tubuh dan juga membuat hilangan kalori lebih cepat. Yang terbaik adalah melompat selama 10 menit, tetapi kalau mau istirahat saja. Inilah contoh gerakan lompat tali. So, coronavirus is an infectious disease that has spread through all the countries in the world, and many cases are positive of coronavirus. There are many ways to help stop spreading coronavirus, like wearing masks, washing your hands frequently, and also keeping a safe distance between you and the people around you. And because of this pandemic, many things have changed in our studies, cultural, social life, and economics.
We also have to stay active during the pandemic by doing exercises here and there. Well, that's it, and because we started with a prayer, we will end it with a prayer. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih karena sudah membimbing kami dari awal sampai akhir proyek ini. Terima kasih karena sudah membantu kami dalam mengerjakan proyek ini dengan lancar. Semoga dengan melakukan tugas-tugas kami bisa melaksanakan apapun yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus karena dapat melakukan proyek dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.